itu namanya pergantian antar waktu, namanya PAW. Apakah ada kesempatan untuk PAW? Tidak menutup kemungkinan ya, apa saja bisa terjadi di dunia ini. Tapi kalau dari Pak Mulyono jabatannya, gue nggak makasih, gue makasih dulu. Si Kaisang kok belum dipanggil KPK, Kak? Apa benar aku baca katanya KPK urung periksa Kaisang? Ya, katanya dibatalkan pemeriksaan klarifikasi. Kenapa nggak jadi artis aja, Mbak? Nggak berminat menjadi artis, sayang. Beda sama Kodari, pakar politik pemilik survei tapi memihak. Di Bandung atuh biar seru nyaleknya. Jika pemerintah tidak dikritik, maka mereka nang-nang membodohi rakyat. Benar. Ya at least kita sebagai rakyat awam, kita harus mengkritisi gitu loh. Kita harus sadar politik. Kita harus sadar kalau kita itu sedang tidak dijajah. Jangan sampai ketidaksadaran dan kecuekan kita itu perlahan-lahan menggerogoti hak-hak kita gitu. Mungkin nggak kita sadari. Kalau memang banyak orang yang tidak peduli, biarkanlah kami yang sedikit ini yang peduli mewakili kalian. Sultan jangan masuk, nakku. Nanti mami di-ban di TikTok, gak boleh anak kecil. Pekalongan hadir, kali Pak Jebu, Kak, kali Abang Irul. Rip demokrasi rakyat boleh kritik. Kau tebak sih Pak Anies tetap nyala, kakakku, siap. Gitu. Mau dibawa kemana negara ini, Mbak? Kita lihat aja setelah pelantikan dari Bapak Prabowo Subianto. Kita lihat apa yang terjadi dengan Pak Mul dan anak-anaknya. Kritik harus, tapi jangan sampai memfitnah. Saya rasa kalau gue ya, gue nggak pernah fitnah ya. Semua narasi dan berita yang gue ambil itu, bahkan gue kasih potongan cuplikannya itu berdasarkan berita yang lolos redaksi. Ya, berita-berita nasional yang lolos redaksi. Sehingga apakah itu pertanyaan, dugaan, ataupun memang benar-benar sudah dilakukan oleh mereka sendiri gitu. Jadi nggak ada yang fitnah di sini. Rambo Jateng mantap, mantap. Punya backingan kuat ya, Mbak. Punya dong, masa nggak punya? Kan gue punya Tuhan. Anaknya cantik banget, itu cowok. Dia cowok. Ntar ya guys. Dari awal nggak pernah milih Mulyono, sama. Saya senang lihat konten kakak, terima kasih. Komen loli, Kak, aduh apa yang mau dikomenin, gak deh. Mbak Zanza Semarang hadir, siap. Suarakan terus kebenaran, Kak Zanza, aku mendukungmu, terima kasih Bang Adi. Jadi dilantik gak, Mbak? Gue nggak lolos. Jadi kursi PDI Perjuangan itu DPR RI-nya di dapil gue turun dari 2 ke 1 ya. Jadi yang lolos hanya satu incumbent lainnya tidak lolos juga. 2 kali Mulyono, sekarang bangga barisan PDIP. Pemikiran. Batu Malang hadir, wih banyak kali orang Malang ini. Halo, salam kenal dari Cilengsi Bogor. Halo. Sahabat polisi sudah bubar ya. Kebetulan gue memang bukan anggota sahabat polisi, tapi semua dari kita adalah sahabat dari institusi Polri, bukan sahabat dari polisi personal, apalagi oknum ya. Tapi adiknya Raffi nggak bisa lolos. Dia itu pergantian antar waktu, yang kayak gue bilang, dia itu PAW. Jadi ketika yang terpilih itu berhalangan atau kecelakaan dan lain sebagainya, maka suara urutan tertinggi setelah dia itu yang diangkat. Begitu. Tapi tetap uangkan rakyat kecil, iya dong, masa nggak ngapain? Non kok jadi suka sama Non? Berarti PDIP sekarang bawahannya Mulyono dong kalau emang benar Anies dijegal di Jabar. Tidak dong. Itu urusan para elit ya. Gue nggak bisa membahas itu karena gue setiap pembicaraan gue tidak mewakili daripada PDI Perjuangan. Itu gue berbicara atas asumsi dan opini gue sendiri.
begitu. Dua kali nggak pilih Mulyono tapi Prabowo, tapi pas kemarin nggak pilih Prabowo karena pasannya anak Mulyo. Skincare apa? Nggak pakai skincare, gue pakai itu apa? Gue pakai bio oil buat gantinya serum. Gue pakai bio oil, jadi gue nggak pakai skincare guys. Mbak Zanza bisa bahasa Aceh, emangnya orang Aceh ya? Ibu gue lahirnya di Idiraya sih. Bisa bahasa Aceh karena dulu gue juga pernah kerja di sana. Waktu gue masih kerja di provider Hacin Sentri, gue territory manager, pegang wilayah se-Aceh inner outer. Home base-nya itu di Banda Aceh begitu. Jadi bisa bahasa Aceh sih. Keluarga juga banyak yang di Losmawe. Aku suka banget sama konten-konten Anda, apalagi Mbak Widya. Siap, makasih. Muyana betul si Pak Mandungju. Selamat sore Mbak Zanza, selamat sore. Mbak Zanza mungkin keluarga Mulyono akan diadili. Yes. Gue membahas itu di Instagram karena 2016 sahabat dari Bapak Joko Widodo sendiri, beliau itu adalah pemimpin spiritual Nusantara. Beliau telah melukiskan atau menggambarkan melalui visionnya beliau. Lukisan itu Jokowi diadili, tapi 2016. Ya, apakah itu terjadi? Bisa saja terjadi. Gue belum posting sih itu, nanti gue ceritain sekalian. Selamat sore idola, ayah sehat selalu. Halo ayah, Bali hadir, Banteng Bali, mantap. Mbak Zanza Hongkong hadir, siap. Ini apa ya? Joy Mighty. Terima kasih. Aku pun PDIP dari dulu sampai sekarang, mantap. Kok Mbak pintar ya? Masa sih? Rotterdam hadir, siap. Sangat harus diadili, diaminkan. Kita nggak pernah tahu loh, Bapak Soeharto aja bisa digulingkan gitu loh. Apalagi Bapak Jokowi Dodo, Presiden Jokowi Widodo ya. Kalau kita berbicara apa perbedaan Bapak Soeharto dengan Presiden Joko Widodo, itu beda sekali. Bapak Soeharto itu dikenal sebagai otoriter dan lain sebagainya, tapi beliau masih menyimpan masih melekat di hati kita gitu. Tapi kalau Presiden Joko Widodo ini berbeda sekali yang dia lakukan tentang anak dan lain sebagainya, itu tidak dilakukan oleh Bapak Soeharto. Lalu juga untuk soal demokrasi, soal demo, Bapak Soeharto itu dengan legowo mundur, sedangkan Bapak Joko Widodo padahal di detik-detik sedikit lagi selesai, 40 hari lagi selesai kepemimpinannya sebagai presiden, beliau pun tidak mau mundur atau meminta maaf kepada mahasiswa atau apa gitu ya. Tetap aja bilang, wah itu DPR, oh nggak tahu kok nanya saya katanya. Nggak, begitulah kira-kira ya. Apakah saya benci kepada Joko Widodo secara personal? Tidak. Yang saya kritisi adalah Presiden Joko Widodo begitu. Begitu. No. Turun. Terima kasih Bang Azhar. Bapak Jokowi, oke. Salam kenal di Siantar Mbak, siap. Kemarin nyalek gak jadi ya. Itu gak ada masalah dalam sebuah kontestasi. Lolos atau tidak, menang atau tidak, itu bukan persoalan yang memalukan ya, karena Krisdayanti sekalipun, incumbent sekalipun, itu tidak lolos karena pertarungan politik kemarin. Gak usah pura-pura bodoh lu, pertarungan politik kemarin itu tidak sejujur-jujurnya seperti dulu-dulu ya. Jadi jangan banyak cakap kau kalau kau itu nggak mengikuti kontestasi politik dan tidak menjadi bagian daripada peserta pesta politik. Kalau misalnya cuman komen-komen saja, semua orang juga bisa. Begitu, ya Mbak ya. Apalagi kalau Anda itu pendukungnya Mulyono, sudah pasti Anda tuh ngata-ngatain orang gitu loh. Kak, komen tentang Fufu Fafa bener nggak? Itu nggak ngerti gue. Terima kasih Pak Dev. Jadi gue nggak ngebaca komen nggak bermutu ya, komen-komen on the deal. Iya Mbak.
Sapu aja mbak, nggak apa-apa. Ya, oke kak. Saya suka PDIP karena partainya punya karakter kuat. Betul mbak. Nggak terpilih juga, yang penting waras. Iyalah, tetap waras lah yang penting. Kita menjaga negeri ini melalui parlemen ataupun tanpa parlemen. Gimana menurut kakak Anies yang singgung masalah kekerasan perempuan? Soalnya yang kurang mengikuti tuh beritanya tuh. Banyak banget dulu. Ini kita blok aja. Kalau kata Bung Rocky Gerung, ini onderdil, kita tidak meladeni onderdil ya. Kamu sumbu pendek dilarang di sini gitu. Salam kenal katanya Pak Anies. Mana mungkin Pak Anies mau? Nggak tahu juga gue ya, namanya politik kita nggak pernah tahu. Aduh, si mbak gue lagi nyapu, makanya gue nggak tahu mau ngapain. Medan Nibrai. Aku lihat kamu waktu raker di Ancol, cantik sekali. Aduh Mbak Li, terima kasih. Kak, bahas kasus pik dong, Samsul nyebong. Masa sih? Setelah gue duduk dulu. Masa sih dia kayak gitu? Ngapain dia gitu-gitu? Yang komen terlalu pagi nggak usah direspon. Iya, kalian itu boleh masuk, lovers ataupun haters di apa namanya, di live streaming gue tuh boleh-boleh aja, asalkan lu ngomongnya jangan kasar, debat dengan argumen, dengan opini yang benar, nggak sengklek otaknya gitu loh bos gue ya. Itu pasti gak gue blok walaupun misalnya kita berbeda dalam sebuah argumentasi gitu loh. Onderdil yang kamu kemarin mau jadi komisaris.